Hati-hati. Ya. Nah, itu dijaga. Jadi yuhib dimasukkan, la yuhib dimasukkan, tempatkan konsisten sampai dengan meninggal. Itu pahalanya tinggi. Akan membersamai dengan para ulama, ditempatkan di mana? Ala manabira min nur. Kalau kita temukan di dalam hadis atau ayat konsep umum, maka cari setiap detil dan rinciannya dalam sifat-sifat itu yang ditemukan di Quran atau di hadis. Contoh, ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Misalnya suami istri saling mencintai karena Allah. Ayah, ibu mencintai anak karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah, teman-teman pada umumnya. Realnya bagaimana? Maka keluarkan ayat-ayat yang di ayat itu ada sifat-sifat pekerjaan yang Allah cintai. Kita mencintai karena Allah. Bagaimana Allah mencintai itu sehingga kita masuk ke dalam cinta itu? Paham nggak? Saya ulang. Kata Allah, al-mutahabbani fi izzati, yang saling mencintai karena ketaatan kepadaku, keimanannya kepadaku. Nah, ketaatan yang bagaimana yang dicintai Allah sehingga kita dengan itu masuk pada ketaatan itu untuk dicintai oleh Allah. Jadi mempraktekkan sifat saling mencintai karena Allah, wujudnya adalah mengerjakan amalan yang dicintai Allah. Itu maksudnya. Maka cari kalimat di Quran yang menunjukkan Allah cinta ini, Allah cinta itu, Allah cinta ini, Allah cinta itu. Itu yang dibawa dalam perilaku kita. Langsung aja supaya mudah dipraktekkan. Quran surah kedua Al-Baqarah. Misal di ayat 222, 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang gemar bertaubat. Tawabin itu terus bertobat, terus bertobat. Banyak istighfar. Dan menjaga diri dari berbagai hal yang kotor. Baik kotoran fisik ataupun kotoran kolbu dari dosa. Prakteknya bagaimana? Suami dengan istri, praktekkan di sini. Ajak sama-sama bareng-bareng istighfar. Baik itu habis sholat, ba'da tahajud, waktu sahar, menjelang fajar itu ada sahar singkat, 15 menitan lah kurang lebih, sampai 20 menit. Jadi kalau sekarang 4.23 sekitar jam 4, jam 4.10 ya. Saya kasih amalan yang ada di Quran ya. Ijazahnya di Quran surah ke-51 tuh. Ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang yang habis tahajud menjelang subuh banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Quran surah 51 Ad-Dzariyat ayat 18. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu jamak, itu bentuknya hum. Enak sama istri, sama keluarga. Jaga, saling memaafkan. Kan taubat itu kembali pada jalan yang baik. Jaga, kalau istri hijabnya kurang bagus, perbaiki. Suami mau berangkat, titipkan pak, hati-hati dengan yang haram ya. Jangan diikuti kalau ada ajakan yang kurang bagus. Nah, saling menjaga yang dilakukan karena Allah ini masuk al-mutahabbani fillah. Jaga. Anak-anak misalnya bu, pak sekolahkan di mana tuh? Dijaga dari sekolah-sekolah yang mampu mendatangkan maksiat kepada anak. Maksiat paling besar itu nggak kenal Allah. Apa anda kerja tinggi-tinggi, uang banyak, anak disekolahkan, tapi investasinya nggak ada untuk akhirat, buat apa? Bapak tinggi-tinggi, uang banyak, tapi anak nggak ada yang kenal Allah. Apa manfaat harta itu? Cari tempat yang mengenalkan dia dengan Allah. Salatnya bagus, baca Qurannya bagus, sehingga dari manfaat itu, jangankan di akhirat. Anda pun kalau pulang duluan, yang nyolatkannya anak duluan. Yang mandikannya anak Anda. Pernah nggak diajarin tuh? Hati-hati. Saya di Amerika kemarin, psikologi rata-rata orang sana, karena mungkin kan imannya kosong kan, harus diisi dulu. Itu kebanggaan terbesarnya ketika orang tuanya sudah sepuh bisa dimasukkan ke panti jompo. Bukan dirawat. Ya. Hati-hati tuh. Saya dengar cerita dari salah satu ustadz, cerita pada saya. Itu begitu orang tuanya sakit, sembuh, datang bawa bunga anaknya.
Ya, selamat mah katanya, sudah sembuh, ini aku bawa bunga, ya, aku sudah menyiapkan perawatan terbaik sepulang dari sini supaya mama terjaga nanti. Udah aku siapkan nih panti jomponya. Bayangin nggak? Anda yang mengandung, Anda yang melahirkan, merawat-rawat, Anda yang cari harta sampai tumbuh dewasa, tiba-tiba setelah Anda merasakan sepuh, yang seharusnya ada perawat yang paling dekat dengan Anda, tiba-tiba Anda ditempatkan di tempat lain yang bahkan jauh dari anak yang pernah Anda kandung. Apa investasi apa itu seperti itu? Apa yang Anda dapatkan dari situ? Rubah cara berpikirnya. Supaya ada maslahat yang didapatkan dari situ. Kembali kepada kita dan mulia saat di akhirat. Itu poin yang pertama. Al-mutahabbani fillah, cari tawabin, istighfar. Nah, nanti manfaat istighfar menjelang subuh itu, nanti pahalanya itu bisa serupa dengan orang yang rajin sedekah, diberikan kesabaran, kekuatan. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sama dengan orang infak, sama dengan orang sabar, sama dengan orang yang khusyuk salatnya. Ya. Itu pahalanya tuh. Apalagi misalnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Menjadikan kegiatanmu sebagai ibadah. Makan merasa diawasi oleh Allah. Ya, bekerja di tempat yang mendekatkan diri kepada Allah, saling menjaga karena Allah. Anda berteman bersahabat, dipraktekkan ihsan ini. Akhi, ayo siap-siap 5 menit lagi kita sholat. Akhi, hati-hati ya. Kayaknya ini tawaran-tawarannya nggak bagus nih, jangan sampai terjebak pada yang seperti itu. Ya. Itu, jaga saling begitu. Itu mutahabbani fillah, itu tempatnya tinggi. Nggak ngajar di masjid tuh, nggak ngajar di majelis ilmu. Dia saling mencintai, menjaga diri itu. Di akhiratnya dipanggil oleh Allah. Bahkan nanti di hadis syafaat itu salah satunya, ketika salah satu masuk duluan ke surga, dia minta, ya Allah, saya nggak lihat si fulan kawanku. Itu syafaat yang salah satu yang Allah berikan. Karena saling cintanya, karena izzahnya Allah, hadisnya qudsi. Apalagi? Ya. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi orang yang seperti itu nggak capek, Pak. Kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah. Terserah Allah mau kasih rezeki berapa. Itu nggak capek hidupnya tuh. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Udah kita yang ikut tender, udah siap-siap, diambil orang. Hei, belum tentu di situ mungkin ada hal yang kurang bagus untukmu. Allah akan alihkan ke tempat lain dengan proyek yang lebih baik. Itulah tawakal. Apalagi? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang orang sabar. Apalagi? Innallaha yuhibbul muqsitin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Banyak tuh. Jadi saling menjaga dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, meningkatkan takwa, meningkatkan sabar, meningkatkan ihsan. Itu kalau bisa dilakukan di hari kiamatnya, dipanggil, ditempatkan di mimbar tertinggi, dibuat dari cahaya. Terakhir, saya tutup sebaliknya. Cari juga amal-amalan untuk dijauhi yang tidak Allah cintai. Jadi kalau yang tadi yuhib, yang ini la yuhib. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah enggak senang orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harta alih-alih disyukuri untuk foya-foya. Jangan mengajak teman atau terbawa pada suasana untuk seperti itu. Ada teman yang seperti itu aja pada kebaikan. Ya, ria, pamer. Lagi, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah enggak suka orang yang berkhianat dan saat yang bersamaan juga memperbanyak dosa. Jadi kalau diajak ke perbuatan dosa, jangan ikut, Pak. Bapak sudah mulai naik promosi, jabatan, kantornya naik, olahraganya sudah beda. Yang mungkin di olahraga itu ada maksiatnya, golfnya bagus, tapi perempuan yang mengiringinya nggak bagus untuk dilihat. Hati-hati, ya. Nah itu dijaga. Jadi yuhib dimasukkan, la yuhib dimasukkan, tempatkan konsisten sampai dengan meninggal. Itu pahalanya tinggi. Akan membersamai dengan para ulama, ditempatkan di mana? Ala manabira min nur.
Jadi kalau ulama dibuatkan mimbar yang tinggi karena dia banyak di mimbar berdakwah mengajak orang dekat pada Allah, kalau yang satu lagi dia meningkatkan iman, saling mencintai karena Allah. Semoga kita digolongkan pada golongan-golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ataupun dijelaskan oleh para ulama untuk memperluas tafsiran dari makna-makna tadi sesuai dengan ayat dan hadis yang diisyaratkan.